Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Faryadi Anggara, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu guru senior saya di SMA 5 Ponorogo, yaitu Bu Titi Hermawati dari Mapel Bahasa Indonesia. Saya akan bertanya jawab mengenai permasalahan yang ada di sekolah kami, kaitannya dengan penyebab rendahnya minat siswa untuk menulis dan pemahaman numerasi yang kurang pada siswa kami. Berikut wawancara kami. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Bu, sebelumnya sudah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan mata kuliah saya. Sama-sama, semoga bisa membantu ya. Amin, Allahumma. Bu, di sini saya mau bertanya, kira-kira kenapa sih, Bu, minat baca di sekolah kita anak-anak itu masih rendah? Kemampuan untuk membaca atau menulis kan? Di sini kita bahas yang menulis. Iya, kemampuan menulis siswa kita kurang itu mungkin banyak faktor ya, Mas ya. Iya. Bisa jadi karena mungkin anak-anak itu penguasaan dari kosakata mereka karena disebabkan oleh minat baca yang kurang sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat kemampuan untuk menulis siswa. Itu salah satunya. Bisa juga mungkin dia kurang menguasai kemampuan dalam menulis penyusunan klausa, kalimat serta struktur dalam membuat tulisan itu bisa juga. Dan bisa juga karena anggapan siswa sendiri, karena siswa biasanya kalau diajak menulis itu beranggapan bahwa menulis itu susah, menulis itu sesuatu yang membosankan, kurang menyenangkan. Itu bisa jadi juga menghambat mereka untuk bisa lancar dalam menulis. Dan menurut saya kurangnya kemampuan menulis siswa itu juga bisa disebabkan oleh kesulitan bagi guru untuk menemukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan itu. Karena siswa kita adalah heterogen, sehingga kita harus menemukan metode yang tepat yang terkait dengan kemampuan menulis siswa itu. Nah, itu menurut saya itu penyebab kurangnya kemampuan siswa dalam membuat sebuah tulisan di pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Selain itu juga mungkin faktor yang lain, kemampuan mereka, Mas, minat mereka baca itu amat sangat rendah karena mungkin sekarang adanya teknologi canggih ini, mereka untuk membaca buku, literasi buku atau apapun itu sulit. Yang mereka baca itu hanyalah sekedar WA dari teman, Instagram. Nah, itu yang mungkin bisa juga menyebabkan kemampuan perbendaharaan kosakata, klausa ataupun kalimat-kalimat yang mereka susun itu rendah. Ya, sehingga mereka menganggap menulis itu sulit karena mereka juga kemampuan mereka untuk membaca itu pun rendah. Disebabkan karena itu tadi banyaknya sosial media yang sudah meracuni mereka atau yang mereka suka gitu aja, yang mereka suka, sehingga mereka lebih asik dengan itu daripada membaca buku di perpustakaan itu. Jadi inputnya itu rendah, maka outputnya menulis itu juga rendah gitu ya. Kalau inputnya kemungkinan kemampuan kalau mau mengasah mungkin bisa. Jadi input kemampuan kalau mau mengasah bisa. Hanya anak-anak itu kurang memotivasi diri untuk mau mengasah kemampuan menulis itu dengan membaca. Karena suatu saat pernah diajak untuk ke perpustakaan membaca, itu pun kalau tanpa tugas dari guru mereka tidak ada kesadaran sendiri untuk membaca. Padahal kemampuan menulis itu sangat didukung oleh minat baca mereka gitu ya. Karena dengan sering membaca maka anak itu akan punya perbendaharaan kata untuk bisa membuat sebuah tulisan. Ya, itu menurut saya. Ya, ada lagi mungkin? Kalau kira-kira, Bu, sebagai guru bahasa Indonesia, cara kita untuk
untuk menumbuhkan minat itu bagaimana? Yang jelas dengan memberikan mereka latihan sedikit demi sedikit, ya yang terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia mungkin contohnya menuliskan pengalaman mereka, kemudian menuliskan mungkin bisa jadi apa yang ia rasakan. Nah, kemudian setelah itu baru kita bimbing menjadi sebuah karya sastra. Jadi apa yang kamu rasakan saat ini, tuliskan menjadi satu paragraf, 2 paragraf, kemudian nanti akan kita arahkan untuk menjadi sebuah tulisan sebagai karya sastra. Bisa menjadi sebuah cerita, bisa menjadi sebuah puisi. Ini bimbingan pada anak dengan memberikan latihan-latihan, pendampingan di setiap hari yang saat mereka melakukan kegiatan tulis yang terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Itu mungkin, dan membiasakan mereka untuk membaca di perpustakaan. Sesekali memang pada saat saya mengajar di SMP 5 itu pernah saya arahkan pada pelajaran-pelajaran tertentu. Contohnya mungkin saat mengajar teks eksposisi, saya mengarahkan anak untuk berada di perpustakaan. Saya berharap dengan membaca sebuah teks eksposisi, mereka nanti saat menulis teks itu mereka sudah punya gambaran apa yang harus saya tulis, kalimat-kalimatnya seperti apa, seperti itu. Nah, yang kedua Bu, menulisnya sudah, kemudian yang membaca atau menumerasi. Enumerasi. Ya, pemahaman numerasi itu sulit bagi anak-anak. Mungkin dari awal mereka sudah beranggapan Mas ya, bahwa numerasi itu terkait dengan matematika, sehingga mereka mengaku angel. Ya, begitu anggapannya mereka itu numerasi terkait dengan pelajaran matematika, sehingga dia sudah punya anggapan bahwa numerasi berarti ada kaitan matematika, nanti angel. Nah itu yang pertama, sehingga mereka diajak bernumerasi pun merasa kesulitan karena sudah ada bentengnya. Dia membentengi bahwa numerasi itu matematika angel. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin bisa jadi karena kurangnya latihan siswa, apapun itu bentuknya, membaca, menulis atau bernumerasi. Kalau kurang berlatih maka juga akan menghambat siswa untuk berkembang. Kemudian yang ketiga menurut saya mungkin juga kurangnya bimbingan dari guru, kurangnya bimbingan dari guru dalam memahami apa itu numerasi. Itu juga pengaruh juga. Jadi selain dari kemampuan siswa sendiri, kemampuan dari guru itu juga berpengaruh terhadap pemahaman siswa terhadap numerasi itu sendiri. Nah, kalau kita sudah paham tentang numerasi itu bagaimana, kita bisa membimbingnya, maka mungkin kemampuan siswa itu pun akan terbentuk. Jadi sebagai guru kita harus memulai dulu ya Bu, memahamkan dulu mempunyai aksi untuk memahamkan kepada siswa tentang apa itu numerasi, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca. Nah itu, sehingga nanti anak-anak akan bahwa ternyata numerasi itu tidak hanya hitung-hitungan matematika, tapi numerasi itu bisa ada di pelajaran yang lain, misalnya grafik, tabel, skema atau apapun itu. Mungkin begitu Mas. Saya kira sudah cukup. Terima kasih pada Bu Titi yang telah menjadi narasumber informasi yang sangat berharga bagi saya, menambah ilmu pengetahuan, dan semoga hasil wawancara pada siang hari ini dapat saya realisasikan kepada anak-anak kami di SMP Negeri 5 Ponorogo. Mohon senyum Bu Titi ke kamera. Nanti akan diupload ke YouTube Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga lancar semuanya, berkah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, sekian. Sama-sama.